Ada sebuah desa kecil yang tersembunyi di antara lipatan pegunungan, jauh dari hiruk-pikuk kota yang tidak pernah benar-benar diam. Desa itu bernama Lembah Wening, sebuah nama yang dalam bahasa Jawa kuno berarti kejernihan yang sunyi, dan memang tidak ada nama lain yang lebih tepat untuk menggambarkan tempat itu. Lembah Wening bukan desa yang mudah ditemukan. Jalan menuju ke sana hanya berupa jalur tanah berbatu yang meliuk-liuk seperti ular mengantuk di antara pohon-pohon pinus yang tingginya menjulang hingga hampir menyentuh awan. Tidak ada papan penunjuk jalan, tidak ada sinyal telepon, bahkan Google Maps pun menyerah ketika diminta menunjukkan lokasi desa itu. Seolah peta digital itu sendiri tahu bahwa ada tempat-tempat di dunia ini yang memang tidak seharusnya terlalu mudah dijangkau. Orang-orang yang tinggal di Lembah Wening hidup dengan ritme yang berbeda dari kebanyakan manusia modern. Mereka bangun bukan karena alarm berbunyi, melainkan karena ayam jago pertama mulai berkokok di kejauhan. Suara yang terdengar bukan sebagai gangguan, melainkan sebagai undangan lembut dari hari yang baru. Di ujung barat desa berdiri sebuah rumah kayu tua yang dinding-dindingnya telah berubah warna menjadi coklat kehitaman dimakan usia dan hujan bertahun-tahun. Rumah itu milik seorang pria bernama Bapak Raden Suryo, atau yang biasa dipanggil Eyang Suryo, oleh hampir seluruh penduduk desa. Meskipun tidak semua dari mereka benar-benar memiliki hubungan darah dengannya. Eyang Suryo adalah seorang pria yang usianya sudah sulit ditebak. Wajahnya penuh garis-garis dalam yang terukir oleh waktu dan angin pegunungan. Rambutnya putih seluruhnya seperti kapas yang baru dipetik, dan matanya adalah hal yang paling menakjubkan. Sepasang mata coklat tua yang terlihat seolah menyimpan kenangan dari zaman yang sudah lama berlalu, seperti dua buah ember yang di dalamnya terperangkap cahaya dari matahari yang berbeda. Setiap pagi, tanpa gagal, tanpa terkecuali, Eyang Suryo melakukan ritual yang sama. Ia akan bangun tepat 1 jam sebelum fajar. Dalam kegelapan yang masih penuh, ia akan menyalakan lampu minyak kecil berwarna kuning kemerahan. Sebuah lampu yang katanya sudah menemaninya sejak ia masih muda. Sejak rambut di kepalanya masih hitam lebat dan punggungnya masih bisa berdiri tegak tanpa merasa sakit. Ia akan menyeduh teh dari don-don yang ia petik sendiri dari lereng di belakang. Rumahnya campuran daun teh hitam, kayu manis, dan sesuatu yang tidak pernah ia beritahukan kepada siapapun. Teh itu selalu mengepulkan uap yang berbau seperti hutan setelah hujan, hangat dan sedikit manis, dengan sentuhan pahit yang tertinggal di pangkal lidah. Lalu ia akan duduk di beranda depan rumahnya, membungkus dirinya dengan selimut tebal berbahan wol yang rajutannya sudah mulai longgar di beberapa bagian, dan ia akan menunggu kabut. Di Lembah Wening, kabut adalah makhluk hidup tersendiri. Ia tidak datang secara tiba-tiba seperti hujan. Ia merayap perlahan, sangat perlahan, naik dari lembah yang lebih rendah, menggulung di atas permukaan sawi-sawa bertingkat yang petak-petaknya memantulkan cahaya bintang terakhir sebelum fajar. Kabut itu bergerak seperti cairan yang sangat lambat, mengisi setiap cekungan, memeluk setiap batang pohon, meresap ke dalam setiap sudut dan celah yang bisa ditemukannya. Eyang Suryo hafal betul setiap tahap kedatangan kabut itu. Pertama, akan ada perubahan pada bau udara. Udara yang tadinya terasa kering dan dingin, seperti besi di malam hari, akan mendadak menjadi lembab, berbau tanah basah dan akar-akar pohon yang dalam. Ini adalah tanda pertama, tanda yang tidak bisa dilihat, hanya bisa dirasakan oleh hidung yang sudah terlatih selama puluhan tahun. Kemudian, suhu akan turun beberapa derajat lagi. Meskipun malam di pegunungan sudah selalu dingin, ada dingin yang berbeda yang datang bersama kabut. Dingin yang terasa seperti seseorang yang sangat besar dan tak terlihat berjalan melewatimu, membawa angin kecil dari sayapnya yang tidak terlihat. Barulah kemudian ia akan muncul, dimulai dari titik-titik kecil di udara yang membuat jarak pandang menjadi sedikit buram. Lalu perlahan-lahan berkembang menjadi tirai-tirai putih, tipis yang menggantung di antara pohon-pohon pinus, dan akhirnya menjadi lautan putih yang sempurna yang menutupi seluruh lembah seperti selimut raksasa dari kapas. Kamu datang lagi, Eyang Suryo biasanya akan berbisik pelan, seolah berbicara kepada seorang teman lama yang selalu menepati janji. Pagi itu, pagi yang akan menjadi pangkal dari cerita ini,
ada yang berbeda. Bukan pada kabut, kabut tetap datang dengan cara yang sama seperti biasanya. Merayap naik dari lembah dengan sabar dan tekun. Yang berbeda adalah ada seseorang yang duduk di anak tangga. Paling bawah beranda Eyang Suryo. Seseorang yang tidak biasanya ada di sana pada jam yang sedemikian pagi. Gadis itu bernama Aluna. Usianya 23 tahun dan ia baru saja tiba di Lembah Wening 3 hari yang lalu. Membawa satu koper besar, satu ransel penuh buku, dan satu beban di dadanya yang tidak terlihat namun beratnya luar biasa. Aluna adalah keponakan jauh Eyang Suryo dari garis yang panjang dan rumit. Hubungan yang dalam bahasa sehari-hari cukup disebut saudara. Meskipun jika dijabarkan silsilahnya akan membutuhkan selembar kertas besar dan pulpen yang tintanya banyak. Ia datang ke Lembah Wening atas saran ibunya yang sudah kehabisan cara untuk membuat putrinya makan dengan teratur, tidur dengan cukup, dan berhenti menatap lenggit-lenggit kamarnya dengan tatapan kosong di tengah malam. Pergi ke Lembah Wening, kata ibunya. Temui Eyang Suryo, hirup udara pegunungan. Biarkan dirimu istirahat sebentar dari semua ini. Semua ini adalah frasa yang luas dan tidak spesifik. Namun baik Aluna maupun ibunya sama-sama tahu apa yang dimaksud. Kegagalan, kekecewaan, mimpi yang tidak berjalan sesuai rencana, hubungan yang berakhir bukan dengan ledakan dramatis, melainkan dengan pelunturan yang perlahan dan menyakitkan, seperti foto tua yang warnanya memudar sedikit demi sedikit, hingga suatu hari kamu menyadari kamu tidak bisa lagi melihat wajah di dalamnya. Dengan jelas, tidak bisa tidur, tanya Eyang Suryo dari kursinya tanpa menoleh. Suaranya terdengar seperti kayu tua yang digesekkan. Sedikit serak, namun hangat. Aluna menggeleng, lalu menyadari bahwa Eyang Suryo tidak melihat ke arahnya. Tidak, jawabnya pelan. Saya tidak tahu kenapa. Saya lelah sekali. Tapi begitu berbaring, mata saya tidak mau menutup. Eyang Suryo mengangguk pelan, seolah ini bukan informasi baru. Kamu terlalu banyak menyimpan sesuatu di kepala, katanya. Seperti laci yang terlalu penuh, bahkan kalau kamu paksa tutup, isinya tetap menekan dari dalam. Aluna tidak menjawab. Ada sesuatu dalam perkataan sederhana itu yang terasa, seperti jarum kecil yang tepat mengenai pusat. Saraf tidak menyakitkan, namun membuat segala sesuatunya terasa sedikit lebih nyata dari yang ingin ia akui. Duduklah, kata Eyang Suryo. Tidak perlu bicara, cukup lihat. Aluna naik ke beranda dan duduk di kursi rotan tua di sebelah Eyang Suryo. Di depan mereka, lembah masih gelap, namun di kejauhan langit sudah mulai memperlihatkan semburat biru tua yang sangat pelan berganti menjadi ungu, seperti memar yang sedang menyembuh, indah dengan caranya sendiri yang sedikit menyedihkan. Dan kabut terus merayap naik. Mereka duduk dalam diam selama yang terasa seperti waktu yang sangat lama, namun entah bagaimana tidak terasa. Membesakan di Lembah Wening, dia memiliki tekstur yang berbeda. Diam di kota adalah absennya. Suara yang tergantikan oleh kebisingan yang tersisa, dengungan AC, suara kendaraan dari jalan jauh, notifikasi yang teredam namun tetap ada. Diam di pegunungan ini adalah sesuatu yang lebih utuh, sebuah diam yang berisi suara-suara yang memang seharusnya ada. Angin yang menyapu dedaunan pinus, suara jangkrik yang mulai mereda karena fajar mendekat, sesekali suara air dari sungai kecil yang mengalir di bawah lereng. Eyang, kata Aluna akhirnya dengan suara yang sedikit lebih rendah dari bisikan. Eyang sudah tinggal di sini berapa lama? Lama sekali, jawab Eyang Suryo. Sejak sebelum kamu lahir. Sejak sebelum ibumu lahir. Bahkan tidak kesepian. Eyang Suryo tersenyum. Aluna bisa melihatnya dari sudut mata. Senyum yang tidak banyak menggerakkan otot wajah, namun mengubah seluruh ekspresinya. Bagaimana bisa kesepian? Katanya pelan. Kalau setiap pagi ada ini. Tangannya mengangkat cangkir teh. Bukan untuk diminum, melainkan seperti sebuah isyarat, menunjuk ke arah lembah yang kini semakin penuh dengan kabut putih. Aluna mengikuti arah yang ditunjuk, dan untuk pertama kalinya sejak berminggu-minggu, ia benar-benar melihat sesuatu, bukan memandang dengan pikiran yang penuh dan mata yang lelah. Benar-benar melihat. Kabut itu sekarang sudah memenuhi hampir seluruh lembah. Dari beranda rumah Eyang Suryo yang terletak sedikit lebih tinggi dari kebanyakan rumah lain di desa,
Pemandangan yang tersaji adalah sesuatu yang sulit dicari padanannya. Lautan putih Kibuabuan yang bergerak sangat perlahan, tebal di beberapa tempat dan tipis seperti kain sutra di tempat lain. Dengan puncak pohon yang muncul di sana-sini seperti pulau-pulau kecil di tengah samudra yang tak terbatas. Di atas lautan kabut itu, langit sudah berubah. Biru tua dan ungu sudah mundur ke barat, tergantikan oleh gradasi warna yang tidak ada namanya dalam bahasa manusia. Sesuatu antara merah muda, oranye tua, dan emas pucat, berlapis-lapis seperti cat air yang diaplikasikan oleh tangan yang sangat sabar dan sangat terampil. Dan tepat di garis horizon timur, di tempat puncak pegunungan bertemu dengan langit, mulai terlihat cahaya pertama. Bukan matahari itu sendiri. Matahari masih bersembunyi di balik punggung gunung, melainkan auranya, pantulan cahayanya yang menyebar ke atas dan ke samping seperti mahkota yang tidak terlihat, mewarnai segumpal awan tipis menjadi merah jambu muda yang menyala dari dalam. Aluna menahan napas. Ia tidak tahu mengapa. Tidak ada yang memintanya untuk melakukan itu. Tubuhnya sendiri yang memutuskan bahwa ada maman-maman di dunia ini yang seharusnya disambut dengan diam dan napas yang tertahan, bukan dengan kata-kata. "Eyang," bisiknya setelah beberapa saat. "Ini indah sekali." "Ya," kata Eyang Suryo sederhana, bukan dengan cara yang meremehkan, melainkan dengan cara yang mengkonfirmasi, seperti seseorang yang sudah mengetahui sebuah kebenaran sejak lama dan senang mendengarnya diucapkan oleh orang lain. "Eyang, lihat ini, setiap pagi yang diberikan Tuhan kepadaku." Aluna menoleh ke arah pria tua itu dalam cahaya fajar yang semakin terang. Wajah Eyang Suryo terlihat seperti patung yang dibuat oleh seniman yang sangat mencintai karyanya. Setiap garis dan kerutan terlihat bukan sebagai tanda kerusakan, melainkan sebagai bagian dari keindahan yang hanya bisa tercipta melalui waktu yang sangat panjang. Bagaimana Eyang bisa tidak pernah bosan? Tanya Aluna. Eyang Suryo berpikir sejenak. Bukan karena ia tidak tahu jawabannya, melainkan seperti ia sedang memilih kata yang paling tepat dari banyak pilihan yang ada. "Kabut tidak pernah sama dua kali," katanya akhirnya. "Kamu pikir kamu melihat hal yang sama setiap hari, tapi sebenarnya tidak pernah." Tebal tipisnya berbeda, arahnya berbeda, warnanya sedikit berbeda, tergantung musim dan bulan. Setiap hari, kabut ini sedang bercerita dengan cara yang belum pernah ia ceritakan sebelumnya. Ia menyeruput tehnya, seperti manusia. Tambahnya pelan, "Kamu pikir kamu sudah mengenal seseorang sepenuhnya, tapi sebenarnya mereka juga berubah setiap hari. Kita sering terlalu sibuk untuk memperhatikan." Aluna terdiam. Ada sesuatu dalam kata-kata itu yang terasa seperti sedang berbicara langsung kepadanya, melewati semua lapisan pertahanan yang sudah ia bangun dengan susah payah selama berbulan-bulan terakhir. Kabut di bawah mereka terus bergerak perlahan tanpa tergesa, dan tanpa ia sadari, Aluna mulai merasa bahwa laci di dalam kepalanya yang selama ini penuh sesak itu, sedikit demi sedikit, perlahan-lahan mulai memiliki sedikit ruang untuk bernapas. Hanya sedikit. Namun dalam hal-hal seperti ini, sedikit adalah cukup untuk memulai. Matahari akhirnya muncul di atas puncak gunung. Bukan dengan cara yang tiba-tiba dan dramatis, melainkan dengan cara yang sama, seperti semua hal baik di dunia ini, datang perlahan, hangat, dan seolah sudah selalu ada di sana, hanya menunggu saat yang tepat untuk menampakkan diri. Kabut mulai menipis, tidak menghilang sepenuhnya. Tidak pernah. Di lembah Wening, selalu ada sisa kabut yang bertahan di sela-sela antara pohon pinus, di sudut-sudut teduh, di bawah jembatan kayu tua, di permukaan sungai kecil yang mengalir menuruni lereng, seperti kenangan, seperti hal-hal yang tidak benar-benar pergi, hanya belajar cara untuk tinggal lebih diam. Hari-hari di lembah Wening berjalan dengan cara yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata biasa. Bukan karena ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Justru sebaliknya, tidak ada yang luar biasa, tidak ada kejadian besar, tidak ada berita mengejutkan, tidak ada momen dramatis yang tiba-tiba mengubah segalanya dalam sekejap. Yang ada hanyalah hari-hari yang mengalir pelan, seperti sungai kecil di lereng belakang. Rumah Eyang Suryo, jernih, dingin, dan tidak pernah tergesa-gesa menuju kemanapun. Dan justru itulah
yang perlahan-lahan mulai menyembuhkan Aluna. Ia tidak menyadarinya pada hari pertama, tidak juga pada hari kedua atau ketiga. Penyembuhan yang sesungguhnya tidak pernah bisa dirasakan saat ia sedang tergadi, seperti rambut yang tumbuh atau tulang yang menyambung kembali di dalam gips yang tidak terlihat. Kamu hanya akan tahu bahwa sesuatu telah berubah ketika suatu hari kamu bercermin dan menyadari bahwa wajah yang memandangmu sudah tidak sama persis dengan wajah yang kamu ingat dari beberapa waktu yang lalu. Setiap pagi, Aluna mulai ikut duduk di beranda bersama Eyang Suryo. Tidak selalu dengan sengaja, kadang ia keluar hanya untuk menghirup udara dingin karena tidak bisa tidur, dan mendapati pria tua itu sudah ada di sana dengan selimut wolnya dan cangkir tehnya. Yang Meng duduk dalam diam yang terasa bukan seperti kekosongan, melainkan seperti sesuatu yang penuh dengan hal-hal yang tidak perlu diucapkan. Eyang Suryo tidak pernah memaksanya bicara, tidak pernah bertanya ada apa atau kenapa kamu kelihatan sedih, atau kalimat yang meskipun diucapkan dengan niat baik, sering terasa seperti tangan yang menekan luka yang belum sembuh. Ia hanya menggeser sedikit kursinya, memberi ruang, dan menuangkan secangkir teh lagi dari teko yang selalu entah bagaimana masih panas. It's a Donna Luna yang selama berbulan-bulan terakhir telah menjadi sangat lelah oleh pertanyaan-pertanyaan orang lain yang harus ia jawab. Menemukan bahwa tidak ditanya adalah salah satu bentuk kasih sayang yang paling dalam yang pernah ia terima. Pada hari ke-10 tinggal di Lembah Wening, sesuatu yang kecil namun penting terjadi. A lunatic, bukan tidur yang dipaksakan dengan mata yang terus berputar di balik kelopak yang tertutup dan pikiran yang terus berlari-lari tanpa tujuan, melainkan tidur yang sesungguhnya, yang datang perlahan seperti air pasang, yang membawanya turun ke kedalaman yang gelap namun terasa aman, yang tidak melepaskannya kembali ke permukaan sampai tubuhnya sendiri memutuskan sudah cukup. Ia bangun dan matahari sudah tinggi, sudah lewat pukul 8 pagi, sesuatu yang tidak pernah terjadi padanya sejak entah berapa lama. Ia berbaring sejenak, merasakan beratnya selimut tebal di atas tubuhnya, mendengarkan suara-suara yang masuk dari luar jendela, ayam-ayam di pekarangan tetangga, suara Eyang Suryo yang sedang membelah kayu di samping rumah dengan ritme yang teratur seperti detak jam, dan di kejauhan suara angin yang menyapu hutan pinus dengan suara seperti ombak laut yang sangat jauh. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Aluna tidak langsung meraih ponselnya. Ia hanya berbaring dan merasakan dan membiarkan pagi masuk ke dalam dirinya dengan caranya sendiri. Sore itu, Eyang Suryo mengajaknya berjalan, bukan perjalanan jauh, hanya menyusuri jalur setapak di belakang rumah yang menembus kebun sayur, lalu naik sedikit ke lereng di mana pohon-pohon pinus mulai berdiri lebih rapat. Eyang Suryo berjalan dengan tongkat bambunya, perlahan namun mantap, dengan cara yang menunjukkan bahwa ia sangat mengenal setiap jengkal jalur ini. Kamu tahu kenapa kabut selalu datang dari bawah? Tanya Eyang Suryo tepi-tepa, tanpa konteks, tanpa pendahuluan. Aluna berpikir sebentar, karena udara hangat naik ke atas, kondens. Eyang Suryo tersenyum. Secara ilmu pengetahuan, ya, tapi Eyang bukan tanya itu. Ia berhenti di sebuah batu besar yang rata permukaannya, tempat yang jelas sering ia gunakan untuk beristirahat. Eyang tanya kenapa kabut mau datang dari bawah. Aluna memandangnya. Eyang percaya kabut punya keinginan sendiri. Eyang percaya semua hal di alam ini bergerak karena sesuatu, kata pria tua itu sambil duduk di batu, memandang ke arah lembah yang dari ketinggian ini terlihat seperti mangkuk besar berwarna hijau. Kabut naik dari lembah karena di lembah ada air, ada tanah, ada kehidupan yang menghasilkan kehangatan. Kabut mencari kehangatan itu, lalu naik, lalu mendingin di udara yang lebih tinggi, lalu menjadi apa yang kita lihat setiap pagi. Ia menoleh ke Aluna. Manusia tidak jauh berbeda. Kita selalu bergerak menuju sesuatu yang hangat. Masalahnya, kita sering tidak tahu apa kehangatan yang sedang kita cari. Jadi kita bergerak ke sana ke sini, naik, lalu turun, menjadi buram, lalu jernih lagi, tanpa pernah benar-benar berhenti untuk bertanya kepada diri sendiri, apa yang sebenarnya aku cari? Aluna duduk di sebelah Eyang Suryo di atas batu itu. Angin lewat di antara mereka, membawa bau daun pinus dan tanah lembab, dan sesuatu yang tidak bisa dinamai, bau dari tempot-tempot yang sudah ada jauh sebelum manusia datang
dan memberikannya nama. "Eyang," kata Aluna pelan, "boleh Eyang tahu sedikit tentang saya, tentang kenapa saya kesini?" "Kalau kamu mau cerita," kata Eyang Suryo, "tidak ada yang memaksamu." Dan entah mengapa, justru karena tidak ada paksaan itulah, Aluna mulai bercerita. Ia bercerita tentang mimpi yang sudah ia bangun sejak kecil. Ingin menjadi penulis, bukan penulis biasa, tapi penulis yang karyanya benar-benar menyentuh orang, yang kata-katanya bisa membuat seseorang yang sedang membaca di sudut ruangan, yang sepi merasa bahwa ada orang lain di dunia ini yang mengerti apa yang ia rasakan. Ia bercerita tentang tahan-tahan yang ia habiskan, menulis dan mengirimkan naskah, dan menunggu dan menerima penolakan dan bangkit dan menulis lagi tentang bagaimana suatu hari ia pikir semua itu akan berhasil. Ada penerbit yang tertarik, ada kontrak yang hampir ditandatangani, lalu semuanya runtuh. Dalam satu percakapan telepon yang singkat dan dingin, ia bercerita tentang seseorang yang ia cintai, yang kemudian memilih pergi bukan karena ada yang salah secara dramatis, melainkan karena perlahan-lahan mereka menjadi dua orang asing yang kebetulan tinggal di bawah atap yang sama. Ia bercerita tentang bagaimana semua itu datang hampir bersamaan, seperti gelombang yang saling menyusul, tidak memberi waktu untuk berdiri sebelum gelombang berikutnya datang. Dan ia bercerita tentang malam-malam yang panjang di kamarnya, menatap langit-langit dengan pikiran yang terlalu penuh, dan tubuh yang terlalu lelah, namun tidak bisa tidur, seperti mesin yang macet di antara posisi mati dan hidup. Eyang Suryo mendengarkan semua itu tanpa sekalipun menyela. Ketika Aluna selesai, ketika kata-katanya habis, dan yang tersisa hanya keheningan dan angin, pria tua itu tidak langsung menjawab. Ia memandang ke kejauhan, ke arah lembah di bawah yang kini mulai berwarna emas oleh cahaya sore yang miring. Lalu ia berkata, "Kamu pernah melihat bagaimana kabut menghilang?" Aluna menggeleng. "Kabut tidak menghilang sekaligus," kata Eyang Suryo. Ia menipis perlahan, mulai dari bagian tepinya, lalu ke tengah. Ada bagian-bagian tertentu yang lebih keras dilekukan lembah, di bawah naungan pohon besar yang bertahan lebih lama. Tapi akarnya, selalu akhirnya kabut itu pergi juga. Bukan karena ia kalah, tapi karena matahari bersabar. Ia menoleh ke Aluna. Kesedihan itu seperti kabut enduk. Ia datang bukan untuk menetap selamanya. Ia datang karena ada sesuatu di dalam dirimu yang sedang bertransisi, seperti udara yang naik dan berubah wujud. Tugasmu bukan mengusirnya, tugasmu hanya bersabar, seperti matahari, dan percaya bahwa kabut itu tahu cara perginya sendiri. Malam itu, Aluna duduk di depan meja kayu tua di kamarnya. Di atas meja ada sebuah buku catatan, buku yang sudah ia bawa sejak dari kota, namun belum sekalipun ia buka. Selama berbulan-bulan terakhir, ia tidak bisa menulis. Bukan karena tidak ada yang ingin ia tulis, melainkan justru sebaliknya. Terlalu banyak yang ingin ia tulis, namun semuanya terasa terlalu berat untuk diangkat, seperti batu-batu besar yang hanya bisa dipandang dari jauh. Ia membuka buku catatan itu. Halaman pertama, kosong, putih bersih, dengan garis-garis biru tipis yang teratur. Ia mengambil pulpen, dan ia menulis, bukan dengan tujuan, bukan dengan rencana, bukan dengan harapan bahwa yang ia tulis akan bagus, atau berarti, atau layak dibaca siapapun. Ia hanya menulis seperti orang yang sudah lama tidak berbicara, dan akhirnya menemukan seseorang yang mau mendengarkan, mengalirkan semua yang ada, tidak teratur, tapi nyata. Ia menulis tentang kabut, tentang beranda Eyang Suryo, dan cangkir teh yang selalu panas, tentang suara kayu yang dibelah di pagi hari, tentang batu besar di lereng yang permukaannya terasa dingin dan kasar di bawah telapak tangannya, tentang apa yang dikatakan Eyang Suryo, tentang matahari dan kesabaran. Ia menulis dan menulis hingga lampu minyak di sudut kamarnya mulai berkedip-kedip karena minyaknya hampir habis. Dan ketika ia akhirnya berhenti, ia mendapati bahwa tangannya sedikit pegal, namun ada sesuatu di dadanya yang terasa lebih ringan dari sebelumnya. Bukan sembuh, belum, tapi lebih ringan. Minggu terakhir Aluna di Lembah Wening datang terlalu cepat, atau mungkin bukan terlalu cepat. Mungkin hanya terasa berbeda dari apa yang ia bayangkan ketika pertama kali ia tiba. Karena ketika pertama kali tiba, ia masih membawa cara pandang yang mengukur waktu dengan beban. Hari-hari yang berat
terasa panjang, hari-hari yang ringan terasa singkat, dan hari-harinya di lembah Wening, tanpa ia sadari, sudah menjadi lebih ringan. Hadid, mereka bersama di beranda datang, dengan kabut yang lebih tebal dari biasanya. Mungkin karena angin berubah arah, mungkin karena suhu turun beberapa derajat lebih, atau mungkin seperti yang akan dikatakan angst, karena alam juga punya caranya sendiri untuk merayakan perpisahan. Kabut itu begitu tebal hingga dari beranda, Aluna hampir tidak bisa melihat pohon mangga di ujung pekarangan. Seluruh dunia seolah dibungkus dengan wal putih yang lembut, menyisakan hanya lingkaran kecil di sekitar mereka yang terlihat jelas. "Eyang," kata Aluna, memeluk cangkir tehnya Aratorat dengan kedua tangan. "Saya masih belum tahu apa yang akan saya lakukan setelah ini. Saya masih belum punya rencana. Saya masih tidak tahu apakah saya akan berhasil atau tidak." "Bagus," kata Eyang Suryo. Aluna menoleh, sedikit terkejut. "Terlalu banyak rencana itu seperti terlalu banyak terang," kata pria tua itu dengan nada yang tenang. "Kamu tidak bisa melihat bintang kalau langitnya terlalu terang. Kadang kamu perlu sedikit gelap, sedikit tidak tahu, sedikit kabut, supaya hal-hal yang sebenarnya penting bisa terlihat dengan lebih jelas." Ia menyeruput tehnya. "Yang penting bukan apakah kamu punya rencana, yang penting apakah kamu masih mau berjalan. Orang yang berjalan tanpa peta akan tersesat. Ya, tapi mereka juga akan menemukan jalan-jalan yang tidak ada di peta manapun. Dan seringkali, jalan-jalan itulah yang paling indah." Kabut pagi itu mulai menipis ketika matahari naik lebih tinggi. Seperti biasa, seperti selalu, ia pergi dengan cara yang sama seperti ia datang. Perlahan, tanpa keributan, tanpa pengumuman. Satu demi satu, pohon-pohon yang tersembunyi mulai menampakkan siluetnya. Petak-petak sawah di bawah lembah mulai terlihat, hijau dan berkilau oleh embun yang masih menempel di setiap bilah daun padi. Dan di atas semua itu, langit biru yang bersih. Bukan biru yang sempurna tanpa cacat. Ada gumpalan-gumpalan awan kecil yang berlayar melintasinya. Ada satu atau dua lapisan tipis sisa kabut yang menggantung di ketinggian tertentu. Ada gradasi warna yang berubah dari biru muda di timur menjadi biru tua yang dalam di puncak langit. Langit yang hidup, langit yang bernapas. Aluna memandangnya lama sekali. Sebelum pergi, Eyang Suryo memberikannya sesuatu. Sebuah buku kecil, ukurannya tidak lebih besar dari telapak tangan, dengan sampul dari kulit yang sudah menua menjadi coklat kehitaman. Tidak ada judul di sampulnya. Tidak ada nama pengarang. "Apa ini, Eyang?" "Catatan Eyang," kata pria tua itu sederhana. "Bukan semua. Hanya yang Eyang kira perlu kamu baca suatu hari nanti. Bukan sekarang. Sempendu, bahkan nanti, ketika kamu merasa sudah siap, atau ketika kabut di dalam kepalamu datang lagi, dan kamu butuh pengingat bahwa ia tidak pernah tinggal selamanya." Aluna menerima buku itu dengan kedua tangan. Buku itu terasa lebih berat dari yang seharusnya. Bukan karena lembar-lembarnya, melainkan karena hal-hal yang tidak terlihat yang tersimpan di dalamnya. Waktu, pengalaman, kebijaksanaan yang hanya bisa diperoleh dari puluhan tahun memilih untuk memperhatikan hal-hal kecil yang orang lain lewatkan. "Terima kasih, Eyang," kata Aluna. Suaranya sedikit retak di tepi, seperti kaca yang hampir, namun tidak sampai, pecah. Eyang Suryo menepuk pundaknya dengan tangan yang ringan, namun terasa seperti pegangan yang sangat kuat. "Pergi dengan baik," katanya, "dan ingat, kalau kamu rindu dengan kejernihan, kamu selalu bisa kembali ke sini. Kabut akan selalu ada." Yang Juk, Aluna menyusuri jalur tanah berbatu, menuju jalan besar, dengan ransel di punggung dan koper kecil yang digelindingkannya di samping. Angin pegunungan menyapu rambutnya ke belakang. Di pertengahan jalan, ia berhenti dan menoleh sekali ke belakang. Dari jauh, ia bisa melihat beranda rumah kayu tua itu. Dan di beranda itu, ada siluet seorang pria tua yang duduk di kursinya, dengan selimut wol dan cangkir teh, menghadap ke arah lembah yang kini sudah terang dan jelas. Eyang Suryo tidak menoleh, tidak melambaikan tangan. Ia hanya duduk di sana, seperti ia selalu duduk di sana, seperti ia akan selalu duduk di sana, menjadi bagian dari lembah itu sendiri, seperti batu-batu dan pohon-pohon dan sungai kecil yang tidak pernah berhenti mengalir. Aluna tersenyum, lalu ia berbalik dan terus berjalan. 3 bulan kemudian, sebuah tulisan muncul di sebuah majalah sastra online. Judulnya sederhana,
kabut, dan penulisnya hanya mencantumkan nama depannya saja. Aluna. Tulisan itu tidak panjang, hanya 4 halaman. Bercerita tentang seorang gadis yang pergi ke pegunungan dan duduk di beranda. Setiap pagi, bersama seorang pria tua, menonton kabut naik dari lembah. Tidak ada plot yang rumit, tidak ada konflik besar, tidak ada resolusi yang dramatis. Hanya teh yang hangat, hanya kata-kata seorang pria tua tentang matahari dan kesabaran. Namun di kolom komentar, di bawah tulisan itu, satu persatu muncul pesan dari orang-orang yang tidak saling kenal, dari sudut-sudut berbeda di negeri ini, yang menuliskan hal yang kurang lebih sama. Saya membaca ini dan merasa ada seseorang yang mengerti. Saya menangis dan saya tidak tahu kenapa. Tapi setelah menangis saya merasa lebih baik. Ini yang saya butuhkan malam ini. Terima. Di lembah Wening, kabut tetap datang setiap pagi. Eyang Suryo tetap duduk di berandanya dengan selimut wool dan cangkir tehnya, tetap menunggu kabut dengan sabar, seperti menunggu teman lama yang selalu menepati janji. Dan di suatu pagi yang terasa lebih segar dari biasanya, saat kabut masih merayap naik dari lembah dan langit masih berwarna ungu kebiruan di timur, Eyang Suryo membuka buku catatannya yang baru, satu-satunya halaman yang belum terisi, dan menuliskan kalimat terakhir yang sudah lama ingin ia tulis namun selalu menunggu waktu yang tepat. Hal terbaik yang bisa kita tinggalkan untuk orang lain bukanlah jawaban, melainkan kemampuan untuk duduk diam bersama pertanian-pertanian mereka tanpa tergesa-gesa sampai jawaban itu datang dengan caranya sendiri. Seperti matahari yang selalu tahu kapan waktunya mengusir kabut, ia menutup buku itu. Di bawah, lembah mulai terlihat hijau, basah, dan hidup. Kabut menipis. Dunia sekali lagi menjadi jernih. Tutup matamu sekarang. Bayangkan kamu ada di beranda itu. Udara dingin di wajahmu, teh hangat di tanganmu, dan di depanmu lautan kabut putih yang bergerak sangat perlahan, sangat tenang, seperti napas bumi yang tertidur. Tidak ada yang perlu kamu selesaikan malam ini. Tidak ada yang perlu kamu putuskan. Tidak ada yang perlu kamu khawatirkan. Biarkan kabut itu masuk ke dalam pikiranmu. Lembut, sejuk, penuh, dan biarkan ia membawa semua yang terlalu berat itu mengapung, naik, dan menghilang pelan-pelan ke dalam cahaya pagi yang akan selalu datang. Besok, matahari akan bersabar menunggumu.